Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sebelumnya. Untuk kali ini pada pertemuan minggu kedua setelah UTS, kita meneruskan tentang membahas tentang AutoCAD. Apa yang kita bahas saat ini? Yang pertama sistem koordinat, kemudian PAN dan ortho, objek snap tracking dan from, e-query, kalkulator, serta tampilan Windows. Kemudian masuk ke sistem koordinat. Jadi sistem koordinat tujuan untuk menjamin akurasi letak dan ukuran gambar. Sistem koordinat yang pertama, Cartesius, menentukan koordinat berdasarkan sumbu X, Y, dan Z untuk gambar 3 dimensi. Jadi bisa kalian lihat seperti ini. Contoh, buat objek lain dari koordinat 2,2 ke 9,9. Maka perintah dasar yang dituliskan di AutoCAD yaitu command line, kemudian ketik 2,2 first point-nya, kemudian next point-nya 9,9. Untuk sistem koordinat yang kedua, sistem koordinat polar, sering digunakan untuk objek yang memiliki dimensi sudut. Jadi perhatikan gambar berikut. Nah, berapa sudut A? Panjang garis A, X-nya. Pada gambar ini, untuk penulisan perintah dasar di AutoCAD menggunakan perintah add X lebih kecil A atau dengan sudut A. Bacanya seperti itu. Contoh, add 25 dengan sudut 120 derajat. Kemudian sistem koordinat polar. Contoh, buat objek lain dengan koordinat 2,2 dengan panjang 2 dan sudut 45. Untuk perintah dasarnya yaitu pertama, tuliskan line, kemudian spesifik first point-nya 2,2. Kemudian tuliskan add panjangnya, panjang garis 2 dengan sudut 45 derajat. Kemudian sistem koordinat selanjutnya, relatif. Sama dengan sistem Cartesius, hanya saja acuannya dari titik terakhir sebelumnya berada. Penulisannya at m, n. Bergeser dari titik awal ke arah sumbu X sejauh m dan ke arah sumbu Y sejauh n. Contohnya seperti ini. At 7,0. Jadi panjang garis dengan panjang 7 dengan Y kosong, sehingga pada koordinat sumbunya tertulis di situ 9,1. 2 ditambah 7, 1 ditambah kosong. Kemudian at 0,4. Ditarik sepanjang garis X 0 dan Y dengan panjang 4. Hasilnya seperti ini. Kemudian at minus 7,0. Minus 7 arahnya berarti berlawanan arah. Kalau plus 7 mengarah ke kanan, kalau minus berarti mengarah ke kiri. Hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya at 0,-4. Nah, ini untuk koordinat relatif. Contohnya, buat objek lain dari koordinat 2,2
kemudian bergerak jauh X2 dan Y5. Nah, untuk penulisannya seperti ini. Command line 2,2 add 2,5. Kemudian pembahasan selanjutnya, pan dan ortho. Pan adalah menggeser tampilan dari objek di monitor. Sedangkan ortho fasilitas untuk memandu agar crosshair bergerak vertikal atau horizon. Bisa menekan Ctrl plus O atau F8 atau menuliskan command ortho, enter mode on, klik pada status barnya. Nah, bisa kalian lihat pada program AutoCAD di bagian bawah sendiri, yaitu ada command ortho. Kemudian objek snap tracking dan from. Objek snap tracking sama dengan snap yaitu untuk menemukan titik-titik tertentu pada objek gambar secara cepat dan tepat. Nah, Anda klik tool, kemudian drawing setting, pilih tab, pilih objek snap pada software AutoCAD. Objek snap from menentukan letak maupun ukuran yang didasarkan pada sebuah titik yang ada pada sebuah objek. Contohnya menggambar lingkaran dengan diameter 2, yang mana lingkaran ini titik tengahnya berjarak 3 dengan sudut 30 derajat dari titik tengah sebuah garis sepanjang 4. Jadi perhatikan gambarnya, nah, seperti ini. Jadi panjang garisnya 4 di sini. Kemudian sudutnya 30 derajat. Diameternya 2. Untuk perintahnya, ketik command line, titik awal pointernya di 2,2. Kemudian next point at 4,0. Kemudian ketik command circle dengan sudut panjang 3 dan sudut 30 derajat. Sedangkan diameternya 2. Hasilnya pada gambar AutoCAD seperti ini. Kemudian inquiry. Fasilitas AutoCAD untuk memperoleh informasi dari suatu objek yang ada dalam lembar kerja kita. Caranya pilih menu tool, salah satu fasilitas sesuai dengan informasi yang ingin didapatkan. Klik pada objeknya, kemudian tekan enter. Jadi Anda klik objeknya ini, kemudian enter. Nah, di sini akan menampilkan informasi dari gambar yang kita buat. Kemudian kalkulator pada AutoCAD. Jadi contohnya ketik kal, kemudian tekan enter. Pembagian 88 dengan 8. Perintahnya kal expression 88 dibagi 8, otomatis akan keluar hasilnya. Jadi bisa berfungsi sebagai kalkulator juga AutoCAD. Kemudian tampilan pada Windows. Di sini bisa kalian tampilannya mau berupa apa, display layernya, warnanya apa. Biasanya kalau pada awal warnanya hitam. Mau dirubah warna apa, biru, terserah kalian, tergantung kenyamanan kalian masing-masing. Kemudian atur huruf fontnya bisa, ukuran crosshairnya, ukuran pixboxnya berapa,
pointernya. Kemudian untuk latihan, buat sebuah gambar 2 dimensi menggunakan perintah dasar dengan yang pertama dengan menggunakan Cartesius, kemudian relatif dan polar. Dikumpulkan nanti via Google Classroom. Buat objek 2 dimensi menggunakan perintah dasar dengan cara Cartesius, relatif, dan polar. Saya rasa pertemuan saat ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.